Oke, kita mulai terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Kak Bondan yang sudah menyempatkan kehadirannya dan meluangkan waktunya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menyediakan PowerPoint-nya juga dan bahan materinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu kenikmatan. Alhamdulillah kita bisa uh, mengadakan ruang diskusi pada siang hari ini. Mungkin tema kita adalah bahaya polusi ibu kota yang semakin meningkat pasca PPKM dilonggarkan dan peran aktivis dalam menyikapinya. Mungkin saya izinkan untuk menyampaikan rundown pada serial diskusi pada hari ini. Mungkin pukul 13.00 sampai 13.10 itu adalah pembukaan dari moderator. 13.10 sampai 13.40 itu ada pembahasan dari narasumber kita, dari Kak Bondan Andrianus selaku perwakilan dari Greenpeace Indonesia. Pukul 13.40 sampai 13.50 itu ada serial diskusi, yaitu peserta webinar. Dan 13.50 sampai selesai adalah penutup. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tobagus Hasanuddin, saya selaku moderator pada seri diskusi pada hari ini. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Politik, Kak Bondan. Insya Allah baru ini tingkat akhir yaitu semester 7 gitu. Saya ingin membacakan CV terlebih dahulu nih dari Kak Bondan. Ini Masya Allah banget Kak Bondan, dari track recordnya nih, pengalamannya. Mungkin kita ke pendidikan terlebih dahulu, Mas Rizky. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Oke. Mungkin pendidikannya kita tahu pada tahun 1997 Juli sampai 1999 Juli, beliau merupakan SMU dari Korpi, itu Bekasi. Pernah dianugerahi sebagai siswa model tahun 1999, terpilih sebagai kapten sekolah pasukan pengibar bendera pada tahun 1997 sampai 1998, terpilih sebagai wakil ketua OSIS 1997 sampai 1998. Dan pada tahun 2000 Juli sampai 2006 Desember, beliau lulusan dari Universitas Indonesia, yaitu lulusan sarjana Sains Geografi, yaitu terkait proyeknya itu list proyek digitalisasi peta topografi Pulau Jawa dan surveyor lapangan data sosial dan fisik di Depok, Bogor, dan di Jakarta. Mungkin kita lanjut ke riwayat pekerjaannya nih, pengalamannya nih. Oke, mungkin tahun 2006 terlebih dahulu ya, karena ini dari bawah. Oke, ini pada tahun 2006 Mei sampai 2012 Januari, Kak Bondan sendiri merupakan pakar dan peneliti dari GIS, yaitu Geografi Informasi Sistem, yaitu terkait Sawit Watch di Bogor. Terus pada tahun 2013 Januari sampai 2015 Februari, beliau merupakan pemimpin kampanye Sawit Watch, yaitu di Bogor. Dan pada tahun 2015 Mei sampai saat ini, beliau adalah juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Asia Tenggara dan Jakarta. Kita sudah melihat biografi dari Kak Bondan sendiri, Andriano, merupakan seorang peneliti, juru kampanye juga dari LSM Greenpeace, dan pakar dari geografi informasi sistem. Mungkin itu. Mungkin kita lanjut pembahasan kedua, yaitu pembahasan dari Kak Bondan sendiri. Mungkin saya ingin memantik terlebih dahulu Kak Bondan sebelum Kak Bondan menyampaikan. Mungkin kami dari mahasiswa ilmu politik UPN Veteran Jakarta berkeinginan untuk membahas dampak dari bahaya polusi udara di daerah Jakarta. Karena terus terang udara yang bersih itu adalah hal yang diimpikan bagi masyarakat di perkotaan dan sangat penting bagi manusia, khususnya kesehatan bagi organ tubuh. Mungkin Kak Bondan sendiri bisa memaparkan hasil
materinya atau ilmunya pada siaran diskusi ini. Dan kita juga menggali pemahaman dari perspektif dari Kabondan sendiri terhadap penyebab bahaya polusi udara yang terjadi di wilayah kota di Jakarta, terutama di Indonesia, dan mungkin kembalinya polusi udara setelah pasca PPKM ini dilonggarkan. Dan yang kedua itu menggali pemahaman dan perspektif dari Kabondan sendiri terkait permasalahan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan emisi kendaraan transportasi, khususnya tentang polusi udara, yang bagaimana ini rekomendasi penyelesaian permasalahan secara holistik. Mungkin itu. Kita lanjut ke Kabondan sendiri untuk bisa memaparkan materinya atau ilmunya dari kita semua, Kak. Mungkin itu, Kak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Semoga sehat selalu. Kita masih nunggu yang lain ya berarti ya. Aku sambil mulai nggak apa-apa ya. Oke. Saya coba izin share. Nanti kalau saya share saya nggak bisa melihat pesertanya ya. Nanti kalau saya atau ada pertanyaan, dicoret aja ya. Ya, coba share. Oke, kelihatan ya? Iya. Saya akan coba cerita banyak ini sebenarnya slide yang udah saya bikin untuk beberapa kali pertemuan. Jadi untuk polusi udara ini Greenpeace sebenarnya berkampanye untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat gitu ya, awareness, yang akhirnya nanti harapannya ada dukungan dari publik untuk melakukan tekanan kepada pengambil kebijakan. Setelah ada perubahan dari mengambil kebijakan terkait polusi udara tentunya, kemudian publik juga bisa berpartisipasi untuk melakukan penyadaran kembali sehingga berupa cycle. Kurang lebihnya seperti itu apa yang kita lakukan. Nah, saya akan coba sampaikan 4 poin terkait polusi udara ini: regulasi, instansi, kompilasi, dan advokasi. Regulasi, kalau tadi kan di awal juga dibuka oleh moderator ada pentingnya polusi udara, pasti ada regulasinya. Apa sih yang mengatur regulasi ini? Dan ada istilah sebenarnya yang teman-teman perlu ketahui. Ada namanya ISPU, ada namanya BMUA, ada IKLH. Dan ini masing-masing punya payung hukumnya sendiri. Kalau ISPU ini payung hukum yang terbarunya di tahun 2020 gitu, di Permen LHK 14 2020, dan BMUA ini PP 21 tahun 2021. Bedanya apa sih? Nanti kita lihat. Dan perlu diketahui peraturan ini baru direvisi tahun 2020 dan 2021 setelah kita melakukan gugatan di 2019. Artinya kalau nggak ada gugatan bisa jadi revisinya ini nggak jalan sebenarnya. Ini saya cantumkan adalah regulasi-regulasi yang baru saja direvisi. Nah, ISPU ini adalah indeks standar pencemar udara yang sebenarnya kalau bicara indeks berarti kan semacam apa level gitu ya. Kalau bicara gampangnya sih kayak level pedas misalnya level 1 gitu. Nah, berarti kan kalau level 1 tuh kita harus tahu berarti berapa cabainya sih kayak gitu. Nah, ISPU ini hanya levelnya. Jadi levelnya tidak menunjukkan berapa jumlah cabainya, levelnya berapa. Makanya di sini ada 0 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 200, 201 sampai 300. Jadi levelnya, kemudian di dalamnya itu dalam level sekian ini konsentrasinya berapa. Konsentrasi itu seperti persis kayak tadi cabainya ada berapa sebenarnya. Dan ada peringatannya ketika levelnya 100 ini berarti dia di kondisi tidak sehat. Baik itu 1 sampai 50, sedang itu 51 sampai 100, tidak sehat 100 sampai 200. Kalau teman-teman pernah download aplikasi udara seperti Nafas, Air Visual, itu mereka pakai AQI, Air Quality Index. Nah, ini adalah indeks yang sebenarnya Indonesia punya, namanya ISPU. Kemudian, keterusan. Nah, ini salah satu kalau teman-teman download datanya ISPU ini seperti ini. Jadi mereka ada dan baru saja lagi-lagi saya katakan baru saja ini banyak dipublish datanya setelah kita lakukan gugatan. Jadi akhirnya dipublish datanya ternyata dalam 1 tahun kemarin itu berapa sih jumlah hari tidak sehatnya gitu. Ada 70% yang sedang, ada 7% tidak sehat, sangat tidak sehat 0%. Baik itu 23% untuk di stasiun-stasiun. Jadi di Jakarta itu ada 5 stasiun ya. Dan biasanya ada namanya parameter kritis. Parameter kritis disebutkan. Jadi yang
konsentrasi melebihi baku mutunya itu parameter apa sih? Nah ini O3, kemudian PM10. Jadi rata-rata memang di Jakarta itu parameter kritis atau polutan yang sering kali tinggi gitu ya, angkanya itu adalah O3 atau ozon, dan PM10 atau PM2,5 juga, dua-duanya itu. Dan lagi-lagi juga ini baru, jadi lagi-lagi setelah kita publish data, kita gugat di 2019, akhirnya banyak sekali data dipublish oleh DKI Jakarta dan menyebutkan datanya di tahun 2018 ini 51%-nya itu ISPU-nya di level tidak sehat. Di 2019 itu 48%-nya tidak sehat. Nah, di sini terlihat grafiknya sekilas ya. Jadi 2014, 2015, 2016, 2017 hingga 2019 ini terlihat sekali memang dominasinya di 2018, 2019 ini angka tidak sehatnya itu lumayan tinggi. Lebih hampir dari setengah tahunnya itu level tidak sehat. Dan di sebelahnya ini adalah grafik konsentrasi dari Januari hingga Desember di 2019 ini. Di setiap stasiunnya angkanya berapa. Jadi turun naik memang terlihat. Nah, ini saya mau sampaikan sedikit. Kalau tadi teman-teman sering baca angka di nafas, di air visual gitu ya, aplikasi nafas yang lagi viral ini, kemudian di air visual dan aplikasi yang lainnya, mereka pakai namanya AQI itu, Air Quality Index yang biasa dipakai oleh US EPA atau US di Amerika. Nah ini bedanya. Jadi ketika angka konsentrasinya di angka 37 nih ya, daily average-nya di angka 37, sangat terlihat perbedaannya. Ketika di ISPU, ini angka 37 levelnya masuk yang warna biru, artinya sedang. Tapi ketika pakai AQI US 37 ini, 37 mikrogram per meter kubik, levelnya ini tidak sehat untuk kelompok sensitif. Jadi ada perbedaan nih. Di AQI US itu akomodir level untuk tidak sehat kelompok sensitif. Kelompok sensitifnya apa? Anak-anak, ibu hamil, balita, manula, gitu ya, dan juga orang-orang yang sudah punya penyakit bawaan. Nah, ketika angka 57 mikrogram per meter kubik, yang 2,5-nya, ini ISPU menunjukkan baru tidak sehat. Tetapi AQI US juga menunjukkan tidak sehat. Jadi ketika angkanya 57, itu mau AQI, mau ISPU, itu angkanya memang sudah menunjukkan tidak sehat. Tapi angka 37, itu berbeda. Jadi di AQI US itu sudah levelnya tidak sehat untuk kelompok sensitif. Jadi sedangkan di ISPU itu tidak ada level untuk kelompok sensitif. Jadi langsung jadi baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Perbedaannya itu sih. Kemudian setelah tadi kan ada ISPU sudah, kemudian ini BMUA, baku mutu dan ambien. Inilah yang disebut tadi, berapa sih jumlah cabainya, konsentrasinya. Jadi biasanya BMUA itu ada nilai konsentrasinya di belakangnya, satuannya lah ya, kalau bahasanya mikrogram per kubik. Nah ini juga peraturan yang baru, di PP 22 tahun 2021 di bawahnya Omnibus Law sebenarnya di dalam Lembaran 7. Dan ketika sudah melebihi baku mutu, artinya sudah itu dikatakan udaranya tercemar. Dan dia banyak sekali parameter yang diukur, yang dicantumkan dalam baku mutu ya. Ketika angkanya sudah melebihi baku mutu, berarti parameter itu sudah udaranya bisa dikatakan tercemar. Dan juga data yang dipublish di Jakarta tersebut bahwa ya rata-rata di setiap stasiun yang dipunyai DKI Jakarta itu status mutunya sudah tercemar. Sedangkan kita ingat sekali waktu 2018 Greenpeace berkampanye, jadi kampanye Greenpeace itu dari 2017 ya, awal mengenai polusi udara. Itu kita ingat banget, kita mau dipanggil oleh KLHK atau oleh Bu Menteri, Bu Siti. Mana yang bilang, LSM yang bilang polusi udaranya tidak sehat, kita mau panggil ke kantor, gitu. Padahal sudah jelas itu datanya memang tercemar dan tidak sehat. Tapi yang respon yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu denial atau menyangkal bahwa ya nggak gitu datanya. Tapi akhirnya data dari ofisialnya disebutkan juga memang sudah tercemar. Ini juga laporan tadi saya katakan ternyata seringkali parameter yang kritis yang lebih baku mutu adalah PM2,5 dan O3. Nah, ini saya bilang tadi, jadi KLHK sendiri nih, yang tadi 2018 kita mau dipanggil, ternyata juga publish datanya. Jadi Jakarta ini angka tahunannya 2018 adalah 34, 2019 37, 2020 28. Ingat ya, ini adalah data tahunan. Kalau tadi teman-teman buka baku mutunya, data tahunan untuk PM2,5-nya 24 jam adalah 55. Kemudian untuk 1 tahun adalah 15 mikrogram per meter kubik.
Artinya angka ini 34, 37, 28 itu sudah melebihi baku mutu tahunan. Sudah melebihi baku mutu artinya sudah tercemar karena regulasinya seperti itu dikatakan tadi kan. Nah, ini kan kalau sudah melebihi baku mutu berarti sudah tercemar. Jadi selalu kadang-kadang narasi seperti ini dimainkan udara PM2,5 membaik, tapi tercemarnya tidak diangkat. Padahal regulasinya menunjukkan bahwa ya kalau sudah melebihi baku mutu berarti sudah tercemar gitu, sudah melebihi ambang batas. Tapi justru yang di highlightnya di 2020 membaik gitu, dari 2018. Perlu kasih catatan 2020 ini ada pandemi COVID, kemudian 2020 ini adalah musim basah. Jadi musim hujannya lebih banyak. Dan di kita, di Indonesia dan negara tropis umumnya ya, pola untuk polusi udara ini ketika musim panas, itulah PM2,5-nya tinggi, meningkat atau polusinya tinggi. Tapi ketika musim hujan, itu polusi udara otomatis tersapu, sehingga polusi udara pasti membaik. Paling yang jadi masalahnya banjir biasanya, seperti itu. Dan di 2021 ini WHO juga baru memperbaiki nih standarnya. Kalau tadi kan standar Indonesia ya, WHO juga baru perbaiki setelah punya aturan di 2005, akhirnya 2021 diperbaharui standarnya yang tadinya PM2,5 gitu ya, sekarang diperketat untuk 1 tahunnya, untuk 24 jamnya ada 15, dulu adalah 25, kemudian PM10 juga diperketat lagi jadi 45. O3 ozon tidak berubah, NO juga tidak berubah, SO2 ini malah jadi dilonggarkan karena terkait dengan alat ukur dan metode yang digunakan dibilangnya. Nanti saya kasih linknya di sini dijelaskan kenapa SO2 itu standarnya lebih longgar. Nanti linknya saya kasih untuk lebih jelas lagi. Dan ada istilah lainnya itu IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kalau tadi ada ISPU, BMUA, ada juga IKLH. Nah, IKLH ini juga mengukur udara nih, indeks kualitas udara. Tapi perlu dilihat di sini, kualitas udara yang diukur tuh SO2 dan NO2, tidak semua parameter. Nanti keluar IKLH-nya, laporannya apa nih? Baik, tidak baik, segala macam. Dan di sini laporan ini terlihat nih, ini laporan satu Indonesia ya, jadi ini dikeluarkan oleh KLHK. Ini disebutkan di KLH yang sangat kurang baik ini DKI Jakarta dan Yogyakarta nih. Di KLH-nya kurang di antara 40 sampai 50. Nanti ada poinnya di nilainya. Tapi lagi-lagi yang diukur ini SO2 dan NO2. Walaupun harusnya ada perhitungan semua parameter di sini ada sebelah sini. Karena dia mengadopsi berdasarkan EU Directive. Tapi yang di-highlight ini SO2 dan NO2-nya. Sangat disayangkan. Jadi kalau teman-teman bilang IKLH di sini bagus kok, membaik. Tapi yang diukur untuk udaranya itu ya hanya parameter tertentu gitu. Karena IKLH ini kan menghitung kualitas air, udara, tutupan lahan juga diukur. Dan ada bobotnya nih, bobot untuk udara 30% dan tutupan lahan 40%. Nah, kalau bicara mana aja sih instansi yang mempublish data polusi udara, halo teman-teman masih dengar saya kan ya? Masih Kak Bondan, masih. Soalnya saya nggak bisa kelihatan di slide, takutnya nanti ngomong sendiri saya. Jadi instansi mana aja sih yang mempublish datanya? Ada KLHK, ada BMKG, ada DLH nih, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Jadi teman-teman kalau yang tinggal di luar DKI Jakarta, buka deh website Dinas Lingkungan Hidupnya. Biasanya mereka punya data ISPU. Nah, yang perlu di-highlight ternyata satu-satunya provinsi yang paling lengkap ya, jujur ya, kenapa kita bilang paling lengkap, dan datanya bisa diakses dan lumayan lah untuk melakukan analisis ini Jakarta dibandingkan Pemprov atau kota-kota lainnya. Tidak sebanyak data seperti Jakarta. Katakanlah Surabaya, Bandung, datanya itu tidak lengkap seperti Jakarta. Nah, inilah yang kita bilang harusnya apa yang dilakukan DKI Jakarta itu sudah harus dilakukan oleh semua provinsi di Indonesia. Tadi diangkat bagaimana sih kondisi udara untuk PM2,5 khususnya gitu ya, ketika pandemi dan setelah pelonggaran pandemi. Dan kita temukan ternyata pandemi di kita ini berbeda dengan di negara lain. Kalau negara lain kan pandemi udaranya bagus, langitnya biru, bahkan lumba-lumba yang tadinya nggak ada di laut mulai kelihatan. Nah di kita ini paradoks sebenarnya. Kenapa kita bilang paradoks? Karena satu hal, ketika pandemi kita satu negara yang tidak melakukan lockdown. Artinya aktivitas hanya dikurangi, hanya dibatasi, bukan di lockdown. Itu satu poin. Kemudian yang kedua,
Kalau kita bicara polusi udara di kita ini, tadi saya katakan ya, sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Nah, di 2020 ini, 2021 ini ya, bulan Juli itu sangat bulan kering. Jadi jarang sekali hujan, dan akhirnya di bulan Juli itu, walaupun sebenarnya bulan Juli kita sedang melakukan dalam tanda kutip karantina wilayah ya waktu itu ya, lumayan Jawa Bali kan bisa dibilang PSBB darurat waktu itu Juli. Harusnya sebenarnya asumsinya kan masyarakat tidak melakukan mobilitas karena di situ banyak yang sakit, bahkan angka meninggal gara-gara COVID lumayan tinggi. Tapi justru PM2,5 tinggi nih. Apa terjadi? Satu, jumlah hari hujannya sedikit dengan curah hujan yang rendah, dan kemudian ternyata aktivitas manusia juga itu tidak berhenti total. Akhirnya juga meningkatkan ini. Jadi walaupun sebenarnya Jawa Barat, Jawa Bali gitu ya, kemudian jalan-jalan utama juga ditutup, banyak yang ditutup, tapi kan masyarakat tetap masih melakukan mobilitas. Walaupun jalan utama ditutup, mobil dan motor itu mencari jalan alternatif tuh, jalan tikus. Akhirnya polusi udara tuh terpapar lumayan luas. Karena tidak, lagi-lagi kita tidak melakukan lockdown tutup secara total ya, sehingga aktivitas tetap ada. Dan itu yang menyebabkan akhirnya polusi udara lumayan tinggi. Dan kenapa ini saya bilang tinggi? Karena ketika masuk bulan Agustus itu rendah lagi. Dan di bulan Agustus ini curah hujannya lumayan tinggi. Dan jumlah hari hujannya banyak. Jadi yang data dari DKI Jakarta yang mungkin di tempat lain juga nggak punya ya. Ini bisa direkap datanya dari Januari hingga November gitu. Kemudian hari tidak sehatnya berapa banyak sejak bulan itu. Sepanjang bulan itu. Jadi paling banyak memang di satu stasiun di Lubang Buaya ini. Di selatan ya, Jakarta Selatan itu kalau teman-teman tinggal di selatan, orang bilang wah Jaksel nih, Jaksel keren. Jangan tenang dulu, Jaksel itu justru polusi udaranya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Karena datanya sudah terlihat seperti itu. Karena Lubang Buaya ini dibandingkan daerah lain ini lebih tinggi dia. Ini juga yang tadi saya bilang, ternyata di bulan Juni jumlah hari tidak sehatnya itu meningkat hampir 3 kali lipat nih. Ini Januari sampai Juni jumlah hari sehatnya katakanlah bundaran HI ya hanya 6, tapi masuk bulan Juli nambah jadi 11, nambah hampir 2 kali lipat tuh. Kemudian Kelapa Gading jadi 29, tadinya 11, peningkatannya sangat signifikan. Ini tadi saya bilang kenapa terjadi, karena memang murni karena curah hujan. Artinya harusnya kita nggak nunggu hujan ya kalau bicara polusi udara, harusnya ada pengendalian nyata, bukan dari kita menunggu antar hujan juga habis sendiri gitu. Gak di situ poinnya, harusnya belum hujan pun kita harus siap-siap karena pada saat musim kemarau polusi udara akan kembali. Kalau tadi official data dari pemerintah, ini data non-government yang dipublish oleh banyak pihak. Dan ini yang paling kiri adalah dari US Embassy, AirNow. Kenapa saya bilang ini paling pertama saya katakan, ini data yang bisa diakses hingga 2015, datanya per jam. Jadi lumayan detail. Jadi kalau teman-teman mau riset gitu ya, dia sayangnya hanya ada 2 stasiun di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ini yang sering kita ambil. Kemudian juga ada Airly, kalau teman-teman punya aplikasi napas, sebenarnya alat inilah yang dipakai. Alat Airly ini yang dipakai dan dia punya website sendiri. Kemudian ada Air Visual ini, ada EQSCN juga. Dan juga mereka semua ini juga merefer data, salah satunya memasukkan data dari US Embassy juga, pasti ada dimasukkan datanya juga. Ada lagi Airplume, Plume Labs, kemudian AccuWeather, ada juga Brizometer. Nah, Brizometer nih lumayan update. Kenapa saya bilang lumayan update? Karena mereka bisa kasih pilihan nih, kita mau pakai ISPU atau EQUS. Jadi sebelah kiri ini lihat nih, ada EQUS, jadi kita bisa pilih menu. Kita mau pakai standar nasional apa standar luar negeri gitu. Datanya seperti apa. Kemudian untuk teman-teman yang tinggal di Bandung, ini ada Kanarin, bisa diambil datanya lumayan lengkap, dia sampai ada tanggalnya tuh, udah tanggal berapa. Ada Map Purple Air juga nih yang baru, dia pasang berapa alat di Jakarta, dan datanya langsung keluar grafiknya. Ini Earth Moon School yang menampilkan data polusi udara di overlay dengan arah angin dan kecepatan angin. Jadi ini seringkali kita pakai untuk melihat secara satelit ya, bukan melalui data stasiun pantau, tapi melalui satelit untuk indikator polusi udaranya seperti apa sih gitu, di satelit. Jadi ini melihat, jadi kalau warnanya merah pekat
itu terlihat PM2,5-nya semakin tinggi. Jadi ketika nanti kemarin gunung meletus itu terlihat sekali tuh, pasti akan pekat merah di situ. Gitu. Dan ini ada ketika ada badai. Jadi kalau Jakarta tiba-tiba bagus udaranya, nah kelihatan biasanya ada badai entah di utaranya atau di selatan tuh, sehingga menyapu semua polutan. Ada juga aplikasi dari yang bisa dibuka di handphone. Ini yang di handphone saya tampilkan, ada banyak sekali aplikasi sebenarnya yang bisa diambil, dan Jakarta punya Jaki, bisa melihat ISPU lumayan update setiap jam gitu ya. Kemudian ini juga punya KLHK, ada ISPUNet, ada Air Visual, ini ada nafas yang saya bilang tadi. Nah, salah satu yang kita lakukan Greenpeace waktu itu di 2017 bikin ini nih, bikin aplikasi udara kita. Tapi kedepannya akhirnya kita drop off karena lumayan maintenance-nya lumayan memakan resource banyak gitu ya, sehingga kita tinggalkan dan kita beralih untuk berkontribusi masang alat di Air Visual. Ini pun sekarang kita tinggalkan karena sudah ada lagi nafas yang memasang alat lebih banyak nih di Jakarta dan sekitaran Jakarta Jabodetabek ya, masuk Jogja, Surabaya juga ada di Bali, dan bahkan teman-teman juga bisa jadi volunteer nih. Ini ada linknya, buka aja untuk teman-teman bisa menjadi sukarelawan untuk rumahnya dipasang alat oleh nafas, dan ini lumayan besar sekarang, alatnya pasang lumayan banyak. Dan sumbernya dari mana aja sih? Nah, ini salah satu yang akhirnya DKI Jakarta meluncurkan datanya nih, data kita sebut emission inventory, atau sebenarnya ini yang riset yang dilakukan untuk melihat sebenarnya sumber udara yang kita hirup ini berasal dari mana aja. Nah, Jakarta akhirnya 2019 lalu melakukan riset dan dipublish di 2020. Ternyata sumber terbesarnya adalah asap knalpot kendaraan, 45-57%, kemudian pembakaran sampah terbuka, ini 9%, debu jalan, aerosol sekunder, dan ini yang menarik nih, ada pembakaran batu bara 14%. Walaupun sebenarnya DKI Jakarta sendiri tidak punya PLTU batubara, tapi ada pembakaran batubara yang ditemukan berasal dari batubara, polusi udara yang berasal dari batubara ada di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa ternyata polusi udara itu lintas batas. Jadi bisa jadi PLTU di luar Jakarta itu masuk sebenarnya ke Jakarta polutannya. Walaupun sebenarnya memang transportasi lah paling tinggi di Jakarta. Begitu. Jadi ini yang lebih detailnya. Jadi sektor transportasi itu NO sekitar 72%, CO 96%, PM10 57%, PM2,5 67% dari transportasi. Dan industri juga ini juga masih dipecah lagi, NO 11%, PM10 33%, PM2,5 26%. Ini yang kita harapkan sebenarnya harusnya dilakukan reguler, sehingga dengan mudah sebenarnya kita lihat di tahun ini sekarang seperti ini ya, tahun depan itu berapa berubahnya sih, dan kebijakan apa yang diambil, harusnya seperti itu, sehingga kita bisa mengukur, oh ternyata DKI Jakarta melakukan upaya yang serius nih untuk mengendalikannya. Dan lagi-lagi saya sampaikan, ini data yang lumayan lengkap, yang sering kita dapatkan di Jakarta, dan tidak pernah dilakukan di provinsi lain. Katakanlah Bandung, katakanlah Depok, Bekasi, itu sangat sulit untuk punya data seperti ini. Dan harusnya itu dilakukan oleh semuanya. Nah, selain sumber polusi udara dari sumber pencemaran utama ya, ada juga namanya sebenarnya secondary air pollution. Ini adalah hasil dari reaksi kimia ketika polutan-polutan tertentu keluar ke udara. Nah, di udara itu mereka masing-masing melakukan ikatan kimia yang akhirnya menghasilkan polutan baru, yang kita sebut dengan secondary air pollutant. Nah, selain PM2,5 tadi berasal dari kendaraan, ada juga sebenarnya PM2,5 hasil dari reaksi kimia nih. Ketika SO2, NOx, NH3, dan VOC bertemu di udara, dia menghasilkan polutan PM2,5. Kemudian juga O3, selain O3 dari industri dan segala macamnya, ada juga O3 hasil reaksi kimia dari NOx dan VOC, polutan organik compound. VOC itu apa? Polutan organik compound ini kalau teman-teman lagi isi bensin gitu ya, kan kalau buka tuh gitu ya, terus ada baunya dikit. Nah, itulah VOC sebenarnya salah satunya. Jadi kalau teman-teman ke pom bensin gitu ya, kelihatan banget tuh kayaknya ada bau gimana, terus ada kayak uapnya. Nah, itulah VOC. Kemudian juga kalau dari hasil cat, kalau kita ngecat ada baunya, nah itu VOC. Jadi VOC ini sebenarnya signifikan dan belum banyak diukur. Dan itu salah satu membuat polutan baru ketika dia bereaksi dengan NOx. NOx itu berasal dari kendaraan. Kalau kita naik motor nih, itu ada NOx-nya.
dan bensin kita keluar, knalpotnya keluar NOx, nah akhirnya ntar keluar di udara dia bereaksi jadi O3 tuh, jadi polutan baru kurang lebihnya gitu. Nah selain itu kita sebenarnya harus lihat juga nih data sumber emisi yang dibuka oleh DKI Jakarta. Memang sekarang sudah dibuka nih, ada website resminya dibuka, dan lagi-lagi ini tidak dipunya oleh Jakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, bahkan kita nggak tahu sebenarnya apa sih emisi industrinya, bagaimana kita nggak tahu. Walaupun itu satu hal yang baik ya, tapi ini juga agak tricky karena yang dipublish itu data dari September, November, dari Agustus. Kenapa? Ini kan musim hujan, jadi bisa jadi polusinya lebih sedikit. Bagaimana data dengan Januarinya gitu? Harusnya kan 1 tahun penuh kita bisa lihat fluktuasinya. Ini datanya seolah-olah kayak dipilih gitu, walaupun ini sudah progres ya, nggak banyak orang provinsi lain melakukan hal ini. Ini yang saya bilang tadi, harusnya hal normatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan ini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya, ini adalah website dari EU, Uni Eropa, untuk mempublish data polusi udaranya. Mulai memperkenalkan polutan itu apa, kemudian berasal dari mana, bahkan nanti di akhir mereka bisa sebutkan melakukan apa sehingga menurunkan polutan apa dengan berapa persen. Nanti teman-teman bisa lihat terus videonya lebih detail. Nah ini kita lakukan untuk melakukan kampanye kepada publik dengan mengambil data-data tadi, data official dari pemerintah. Selain juga ambil data dari data sains yang dilakukan oleh Napas, air visual, dan yang lainnya gitu ya. Dan sekarang kita coba sebenarnya mempublish data officialnya. Yang kita lakukan ambil dari data US Embassy tadi, AirNow, dan kita lihat memang bulan Juli itu polanya seperti itu. Masuk bulan Juni ya, Juni Juli itu adalah musim biasanya musim kemarau dan PM2,5-nya dan polusi udaranya lumayan tinggi. Ini polanya gitu, seperti kalau terlihat ada warna merah, kuning, oranye. Nah artinya oranye itu adalah tidak sehat untuk kelompok sensitif, kemudian yang merah tidak sehat. Nah, ini juga upaya yang kita sampaikan pada publik mengenai dampak kesehatan. Ini bisa disimak sebentar ya video. The impact of air pollution on children's brain development and health. Kedengaran nggak? The small smoke particles from air pollution, or PM 2.5, are more than 25 times smaller than the width of a human hair. As air is inhaled, particles enter the body through the nose and the mouth. Air passes through the respiratory airway and finally reaches the alveoli, tiny air sacs in the deepest part of the lung. The smallest of the particles that enter the lungs diffuse through the walls of the alveoli into the bloodstream, where they are transported to all organs of the body, where they can affect normal function. Critical organs affected include the lungs, immune system, heart, and developing brain. The growth rate of the brain is highest around birth, but development continues throughout childhood and adolescence, playing an important role in a child's memory, attention span, emotional control, and social interaction. Once in a child's still developing brain, particulate matter damages brain cells. The result, impaired cognitive development and ability to learn that may have severe consequences for welfare and earning potential across the lifespan, and may accumulate, resulting in neurodegenerative disease later in life. In addition to harming the brain, exposure of the fetus to air pollution may increase the risk of other diseases across the lifespan. Ya, ini lihat bagaimana si PM2,5 tadi saking kecilnya dia bisa masuk ke otak, dan ketika sudah terpapar sejak anak-anak itu dampaknya sangat luar biasa. Masuk dengan
dengan tingkat kognitif gitu ya, kognitif itu tingkat kecerdasan, dan jangka panjangnya bisa kanker, stroke, jantung dan segala macamnya. Nah, kita juga melakukan perhitungan mengenai dampak potensi kematian dini dan ekonominya. Sebenarnya PM2,5 itu berapa sih potensi kematian dini dan berapa sih potensi kerugian ekonominya. Ini di tahun 2021 aja kita temukan, dan sampai Agustus kemarin itu 33,1 triliun. 2020 kemarin hampir potensi kematian dini 13.000 jiwa dan potensi kerugian 49,5 triliun. Dan ini kalau tidak diatasi angka PM2,5 lebih baku mutu, artinya inilah potensi kerugian ekonomi yang bisa kita dapatkan. Dan ini diverifikasi, DKI Jakarta juga official websitenya menyajikan data bahwa kerugian ekonomi itu sekitar 51,2 triliun orang yang sakit gara-gara polusi udara. Dan ada angka gejala kardiovaskular ya, penyakit pernapasan itu sekitar 12 gejala per menit. Nah, ini angka yang luar biasa bahwa ini dipublish oleh official di Jakarta gitu ya. Artinya inilah angka yang perlu dijadikan pegangan, kita harus serius menangani polusi udara. Karena selain dampak kesehatan juga dampak ekonomi yang luar biasa. Kita juga menyampaikan ini melalui sosial media yang kita Greenpeace punya, yang dulu kita namakan Aku dan Polusi sebenarnya, dan perjalanannya waktu kita transformasi menjadi Aku dan Kotaku. Jadi tidak hanya bicara soal polusi udara, tapi masalah perkotaan di Jakarta. Walaupun kita juga tetap masih masuk soal polusi udara, kita kampanyekan. Nah, ini yang dilakukan Greenpeace, gaya Greenpeace banget gitu ya. Jadi kita sebelum melakukan aksi memang harusnya kita membuat, bukan harusnya, sudah seperti biasa kita membuat banyak riset yang kita publish ini sebagai tekanan berdasarkan hasil penelitian yang bisa diverifikasi gitu ya. Ini yang kita lakukan sejak 2017, dan akhirnya kita aksi dari mulai Kemenkes 2017, 2018 kita melakukan Asian Games, ini yang kita bilang tadi hampir dipanggil Bu Siti, mana yang bilang Jakarta polusinya tidak sehat gitu. Padahal datanya sendiri sekarang akhirnya menunjukkan tidak sehat. Kemudian 2019 kita sampaikan langsung tuh report tadi ke KLHK bahwa ya Jakarta tuh tidak sehat gitu. Walaupun di saat yang bersama sebenarnya ini kita juga melakukan gugatan warga negara kepada pemerintah dari mulai presiden hingga DKI Jakarta. Jadi 2020 kita melakukan aksi juga yang kita sebut dengan foto ops ya. Jadi ini bukan foto editan ya, editan dari Photoshop enggak. Jadi kita bikin gambar, ada patung Bundaran HI, kita sampaikan bahwa ini potensi polusi udara itu akan mengancam seluruh warga yang ada di situ. Dan ini salah satu gugatan polusi udara yang mungkin nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya. Di 2018 kita melakukan notifikasi, 2019 akhirnya kita daftarkan gugatan, 2020 persidangan, dan akhirnya 2021 diputuskan setelah 8 kali pembacaan ditunda. Ini hampir kita di ghosting nih, ini kapan putusan sidangnya gitu ya. Ternyata akhirnya 2020 juga, 2021 akhirnya dilakukan putusan sidangnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu sidangnya seperti apa, nanti ada, silakan dibuka di YouTube-nya ini yang kita bikin, kemudian laporan yang kita bikin. Dan ini penundaannya kenapa sih bisa 8 kali gitu ya. Kita bikin catatannya semua. Nah, akhirnya 2021 itu dimenangkan sebagian. Kenapa kita bilang sebagian? Ya, dikabulkan oleh hakim bahwa Presiden, KLHK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum, tapi tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM. Harusnya sebenarnya dalam gugatan ini kita satu paket nih, semua, tapi perbuatan melanggar HAM-nya ini tidak dikabulkan. Tapi menyatakan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum dari mulai Presiden. Ini kita bilang lumayan capaiannya tertinggi, karena di gugatan kita bilang harusnya regulasinya diperbaiki, tapi hakim memerintahkan, ini Presiden ya, mengetatkan baku mutu udara nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia termasuk kesehatan populasi kelompok sensitif. Nah, harusnya tadi kan peraturan yang saya sampaikan di awal sudah banyak diperbaiki gitu ya 2021. Tapi ada perbandingannya nih. Kalau EQIAS tadi kan ada untuk kelompok sensitif, tapi Indonesia tuh belum mengakomodir itu. Nah, hakim ini memerintahkan itu bahwa
mengetatkan baku mutu yang bisa melindungi kelompok orang dengan kelompok sensitif. Kemudian KLHK juga diperintahkan untuk mensupervisi Jawa Barat dan Banten untuk melakukan inventarisasi emisi lintas batas. Menteri Dalam Negeri juga, Menteri Kesehatan juga dilakukan banyak perintah oleh hakim ya. DKI Jakarta juga banyak. Dan kemudian dari hasil putusan itu sangat disayangkan Presiden, KLHK, dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melakukan banding. Dan yang tidak melakukan banding ini hanya DKI Jakarta. DKI Jakarta memutuskan untuk melaksanakan hasil putusan yang diperintahkan oleh hakim. Tapi jangan senang dulu dengan Jawa Barat dan Banten. Bukan berarti tidak disebut dia hakim, diperintahkan oleh hakim, berarti dia tidak punya tanggung jawab. Padahal di sini sebenarnya kan ada di KLHK untuk mensupervisi Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas. Harusnya Jawa Barat dan Banten artinya juga melakukan hal yang sama oleh apapun yang diperintahkan oleh hakim kepada DKI Jakarta. Bukan berarti Jawa Barat dan Banten santai gitu, karena Jakarta kan banyak perintahnya nih, mulai buka data, menjatuhkan sanksi, melibatkan publik dan segala macam banyak nih. Harusnya itu juga dilakukan oleh Jawa Barat dan Banten. Mohon maaf Kak Bondan. Ya, ini terakhir. Ya, untuk waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, ini terakhir. Jadi makanya itu kita bikin petisi untuk mengimplementasi gugatan ini. Itu ini terakhir. Dan ini kalau nanti ada video singkat silakan teman-teman buka aja. Apa hubungannya polusi udara dengan perubahan iklim? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bondan. Wah, ini Masya Allah banget ya Kak Bondan. Materinya berbagai banyak ilmu, data-data yang sudah dipaparkan sama Kak Bondan sendiri, mungkin dari data polusi udara di berbagai kota dan khususnya di daerah Jakarta, dan data-data yang ya kesehatan juga melihat dari peraturan ya PP nomor 22 tahun 2021 ya Kak Bondan. Mungkin kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa ditanyakan kepada Kak Bondan sendiri, yaitu pakar nih. Kita langsung nanya ke pakarnya nih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait bahan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Bondan sendiri. Oke, izin bertanya. Ya, oke. Selamat siang buat Kak Bondan. Terkait pemaparan materi yang tadi sangat lengkap ya, dan sangat menjelaskan bagaimana keadaan udara yang terjadi terutama di kota Jakarta sebagai ibu kota saat ini, ya menunjukkan memang data bahwa kalau kualitas udara di Jakarta ya memang bisa dibilang sudah tercemar dan akan tidak bersih dan tidak sehat gitu ya, bahkan ada kerugian ekonomi dan kerugian yang lain-lainnya gitu. Nah, untuk lebih kita ke elaborasi ke tema kita, bagaimana dampaknya kan, kita kan udah tahu sendiri gimana PPKM, terutama PPKM darurat kemarin yang sampai benar-benar sekolah tidak ada, maksudnya kayak dijadikan sekolah online, tidak tatap muka, lalu perkantoran dan pekerjaan-pekerjaan sektor-sektor lainnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu. Tetapi itu juga bisa membawa dampak baik bagi kualitas udara, dan bahkan kalau dari saya pribadi juga ngelihat waktu itu juga ada fenomena yang cukup unik ya di Jakarta, pegunungan di kota Bogor itu bisa kelihatan, yang mana itu menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta ya walaupun dalam waktu yang singkat menurun dan menunjukkan perubahan yang baik lah gitu, karena ya bisa cerah gitu, dan kayak saya juga sempat keluar juga pas waktu itu ya agak bersih juga gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti ada kemungkinan kalau dari instansi resmi pemerintahan itu bisa untuk melakukan kebijakan atau regulasi, menetapkan kebijakan yang membatasi masyarakat dalam beraktivitas gitu. Mungkin kayak misalnya dari sektor kendaraan bermotor kali ya, polusi dari kendaraan bermotor itu yang sangat, kalau dari menurut saya bisa yang paling berdampak ya. Ya kayak misalnya kalau untuk pembatasan kendaraan itu apakah mungkin terjadi dengan cara-cara atau kebijakan-kebijakan yang baru, karena mungkin kayak bisa bilang kebijakan yang lain kayak saat ini diterapkan kayak misalnya 3-in-1 malah diakalin dengan joki 3-in-1 atau yang lain-lainnya gitu. Gimana dari Kak Bondan untuk jawabannya? Terima kasih sebelumnya. Mungkin apakah langsung dijawab apa ditambung dulu Kak Bondan?
Oke, jawab aja sebentar langsung ya. Nanti Ya, mau siap. tahan dulu ya. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi apa sih pembatasan masyarakat tuh pengaruh signifikan nggak? Pasti ada pengaruhnya, tapi harusnya itu juga dilakukan dengan mengontrol sumber yang lainnya. Karena sumber polusi udaranya secara garis besar ada sumber bergerak, ada sumber tidak bergerak. Sumber bergerak ini adalah transportasi tadi. Upayanya mungkin adalah sekarang, dulu mungkin 3-in-1, sekarang adanya ganjil genap gitu ya. Tapi ganjil genap kan ternyata masyarakat lebih pintar nih. Dia punya mobil 2, mau ganjil mau genap bisa keluar juga dua-duanya. Belum lagi terus itu untuk sumber yang bergerak. Belum lagi salah satunya adalah ada kebijakan yang kontradiktif. Jakarta mungkin membuat ganjil genap, bagaimana dengan pusat? Pusat justru malah membuat kebijakan melonggarkan pajak kendaraan untuk mobil baru. Jadi mobil yang baru itu sekarang yang kemarin kan sempat harganya akhirnya murah. Akhirnya orang belilah yang mobilnya genap atau ganjil gitu kan. Jadi nambah lah semuanya mobilnya. Jadi harus ada kebijakan yang selaras nih. Itulah kenapanya kebijakan itu, kenapa gugatan tadi hanya yang digugat tidak hanya DKI Jakarta tapi sampai dengan presiden. Jadi harusnya ada kebijakan yang selaras semua untuk mengendalikan sumber pencemar, katakanlah untuk yang tidak bergerak tadi, untuk yang kendaraan. Kemudian yang kedua soal sumber yang tidak bergerak, industri misalnya. Tadi kan dikatakan tadi datanya yang saya sebutkan, industri salah satu sumber signifikan nih. Industri baik PLT batubara atau industri yang lainnya itu juga harus dikendalikan dengan cara satu, membuka dulu datanya. Sebenarnya kita tidak bisa bilang industri itu mencemari kalau kita terpunya datanya kan sebenarnya. Nah tadi harusnya kan ada tuh data sumber emisi yang dipublish secara publik. Tadi saya sempat slide ya, lupa tuh, kayaknya ke skip kayaknya. Harusnya tuh mereka sekarang punya regulasi di bawah Undang-Undang Omnibus Law yang baru ini, setiap industri itu wajib membuka data emisi yang dilepaskannya. Dan itu dibuka oleh KLHK. Sayangnya sekarang datanya itu tidak ada. Jadi KLHK hanya mempublish website yang isinya perusahaan ini terkoneksi datanya atau tidak terkoneksi, tapi data emisinya nggak ada. Jadi ketika sudah ada sumber emisi yang dibuka datanya, sehingga kita tahu, oh perusahaan A ini emisinya sekian loh, lebih bahaya loh, ini yang kita bisa tuntut atau segala macam. Jadi itu kenapa gugatan ini memang terlihat agak lambat berjalannya, karena kita harus buka dulu datanya dan edukasi kepada publik bahwa ini loh faktanya, dan ini loh yang membuat kalian sakit. Kemudian setelah itu melakukan perubahan oleh individu masing-masing. Satu hal mungkin terkait dengan mobilitas kita ya. Kita yang sekarang mau ke minimarket di depan rumah mungkin 50 motor naik motor, itu harus dikurangin tuh. Cuman ke minimarket beli rokok doang, naik motor ngegas gitu kan. Berapa liter tuh kalau emisi yang dikeluarin kayak gitu tuh. Mendingan jalan kaki, sepeda dan segala macam. Kemudian ada lagi budaya bakar sampah di masyarakat. Itu juga harus dilakukan edukasi bahwa membakar sampah itu berbahaya untuk kesehatan. Jadi itu harus secara holistik ya, mengendalikan sumbernya, lakukan edukasi kepada publik, dan konsistensi untuk mengontrol sumbernya semuanya itu. Dan buka datanya kepada publik, libatkan publik untuk melakukan banyak hal pengendalian pencemaran udara. Kemudian menjawab, Mas Rifki. Gimana Mas Rifki untuk tanggapannya? Oke. Ya, cukup terjawab. Terima kasih untuk Kak Bondan atas jawabannya. Terima kasih Mas Rizky. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin Saudari Noni bisa di open mic. Maaf, sebelumnya udah terdengar belum? Sudah terdengar. Kak Bondan izin bertanya. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di PPT itu kan ada penjelasan tentang peran instansi resmi yang ikut campur dalam mengukur kualitas udara di Jakarta tuh, kayak Dinas Lingkungan Hidup kayak gitu. Nah, apakah dengan adanya peran instansi resmi itu sangat berdampak dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam masalah polusi udara ini? Dan kalau misalnya iya, gimana dengan nasib kota-kota lain ke depannya yang pemerintahnya belum ikutkan dalam mengukur ikut campur dalam masalah polusi udara ini, apalagi kayak kota-kota yang dekat sama Jakarta kayak Bekasi, Depok, Tangerang kayak gitu-gitu. Gimana Kak? Makasih ya Kak. Iya, saya langsung jawab ya. Jadi itu poin utamanya. Jadi kenapa Greenpeace waktu itu kampanye 2017 dibuka dengan kita bikin aplikasi udara yang membuka data udara kepada publik. Itu lumayan men-trigger. Satu hal, KLHK respon pertamanya adalah
ini Greenpeace mengukur pakai alat apa, validasinya gimana, valid apa tidak. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya, karena KLHK waktu ketika kita bikin aplikasi, mereka tidak ada data yang dipublish untuk data Jakarta. Akhirnya sekarang sudah mulai banyak yang dipublish, kita pakai data ofisial yang ternyata menunjukkan datanya tidak jauh berbeda sebenarnya, tidak sehat juga gitu. Poinnya adalah ya harusnya data itu dibuka kepada publik sehingga kita tahu, wah datanya seperti ini. Nah, PR-nya adalah itulah kenapa kita lakukan gugatan ini, dan harusnya gugatan ini juga men-trigger untuk nasional, presiden dalam hal ini ya, memerintahkan seluruh kota-kota di Indonesia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Itu sih, karena sekarang kan seolah-olah kayak DKI Jakarta aja yang disorot ya, wah DKI Jakarta polusinya tinggi lah. Belum tentu, bagaimana dengan Bandung? Nggak tahu, itu datanya nggak ada yang punya soalnya kan, nggak ada yang dipublish. Bagaimana dengan Bekasi? Itu kalau teman-teman download aplikasi Nafas, Bekasi itu tinggi tuh polusi udaranya tuh. Banten juga, Bintaro juga tinggi. Nah, sebenarnya harusnya data official tuh juga dibuka seperti yang dilakukan DKI Jakarta. Data mengenai polusi udaranya, udara ambien ya yang kita hirup, data mengenai sumber polusinya, sehingga dengan mudah kita ukur tuh, oh sumber polusinya ini tahun ini. Terus tahun ini pemerintah melakukan hal ABCD untuk mengendalikannya. Tahun depan dibuka lagi, oh ternyata sumber polusinya berkurang karena sudah melakukan ini. Nah, bagaimana kita bisa bilang pemerintah melakukan hal yang serius ya untuk mengendalikan pencemaran udara kalau nggak ada datanya sih. Jadi makanya yang paling pertama kita waktu itu menuntut adalah pengakuan bahwa polusi udaranya ada, kemudian membuka datanya, dan akhirnya mereka melakukan banyak hal untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta ini konteksnya ya. Nah, harusnya lagi-lagi sebenarnya garis besarnya adalah apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta harusnya juga dilakukan oleh kota-kota dan provinsi yang lainnya. Itu sih. Oke. Makasih Kak. Gimana Saudara Nani? Udah cukup menjawab. Oh, udah. Oh, cukup menjawab ya, nggak ada tanggapan lagi. Oke. Mungkin ada lagi nih. Mungkin oke, ini masih banyak nih Kak Bondan. Nggak apa-apa ya Kak Bondan. Mungkin Saudari Rin mungkin bisa open mic nih. Iya Kak Bondan, izin bertanya terkait tadi tentang emisi dari gas yang para pengguna kendaraan seperti bermotor atau mobil itu kan dia penyumbang utama dari polusi udara ini. Nah, saat ini juga pemerintah kan sedang berupaya untuk mengurangi itu semua dengan melakukan uji emisi. Nah, untuk menciptakan langit-langit biru Jakarta lagi seperti sebelumnya kan. Nah, apakah menurut Kak Bondan upaya pemerintah itu mampu untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang bisa dibilang udah parah banget, udah nggak sehat lagi? Itu aja Kak Bondan. Terima kasih. Ya, satu hal mungkin yang paling utama dan ini sebenarnya harus jadi semacam apa ya, yang sudah ditanamkan kepada kita masing-masing sebagai individu. Kalau kita punya kendaraan, itu adalah kewajiban kita untuk merawat kendaraan kita dan menjaga agar kendaraan kita tidak melebihi emisinya. Satu poin itu ya. Karena ada dengan atau tidak adanya uji emisi, harusnya kita yang misalnya ya, sesimpel servis rutin, itu harusnya kita lakukan. Siapa yang di rumah punya kendaraan tapi servisnya udah setahun lebih. Itu satu hal. Jadi harus servis itu kewajiban harusnya. Jadi ada atau tidak ada uji emisi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita punya kendaraan, itu kewajiban kita untuk melakukan itu. Kemudian uji emisi ini adalah ya upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat data tadi. Sebenarnya kendaraan di Jakarta ini mana sih yang melebihi emisi gitu ya. Terus ada upaya hukuman kan kalau nggak salah ya, kalau melebihi emisi itu dihukum kalau nggak salah ada yang lewat parkirnya, kalau dia lagi parkir ketahuan emisinya melebihi, parkirnya dimahalin, kemudian lewat STNK nggak salah ya, pajak selanjutnya akan dimahalin. Itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan efek jerah kepada pemilik kendaraan yang tidak bertanggung jawab dan tanda kutip ya. Kemudian ada hal lain sebenarnya yang tricky. Jadi di uji emisi ini yang diukur itu adalah konsentrat polutan yang berbeda. Jadi kalau tadi di data yang saya sebutkan kan transportasi itu terbesar adalah NO kalau nggak salah ya.
dan PM. Yang diukur di uji emisi itu adalah karbon dan CO2 dan apa gitu. Jadi yang diukur beda, tapi dia tahu sumber utamanya NO gitu. NO itu bukan parameter yang diukur dalam uji emisi. Jadi sebenarnya masih ada yang miss dalam uji emisi itu. Karena tidak semua dilakukan di tes datanya ya, sebenarnya NO-nya berapa sih dalam kendaraan itu nggak dites karena kita nggak ada alatnya, kalau nggak salah. Makanya itu. Jadi selain juga soal penggunaan bahan bakar di kendaraannya. Jadi banyak hal sebenarnya transportasi ini. Kalau sebenarnya mau sederhana untuk mengendalikan sumber pencemaran transportasi adalah kendalikan produksinya. Kalau masih banyak kendaraan yang baru keluar gitu ya, kemudian yang lama juga masih di jalan aja, itu nggak akan selesai masalahnya. Kemudian perbaiki transportasi massal, sehingga orang mau tidak mau berpindah. Kita paksakan dalam tanda kutip untuk berpindah. Itu sih. Kemudian menjawab. Baik, terima kasih Kak Bondan atas jawabannya. Oh iya. Oke, mungkin ada yang ini ada mungkin ada Arya ya. Mungkin Arya bisa open mic. Ya, permisi, apakah kedengaran suara saya? Ya, kedengaran ya. Pak, ada kemungkinan nggak sih pakai ibu kota Jakarta itu nanti suatu saat bisa jadi seperti ibu kota di negara-negara maju, Pak? Kayak contohnya di Jerman, Pak, di Berlin. Kebetulan kakak saya kan kuliah di sana, Pak. Itu transportasi itu kebanyakan orang-orang itu pakai transportasi umum, Pak, kayak kereta. Jadi motor itu bisa dihitung, Pak, di sepanjang jalan, Pak. Nah, kemungkinan ada nggak sih, Pak, menurut Bapak, Indonesia atau lebih tepatnya di ibu kota itu bakal jadi seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aku jawab dari Arya dulu atau Revina nih? Revina tadi chat duluan kayaknya ya. Oh ya, mungkin dari Ravena ya. Mungkin saya bacakan ya. Iya. Mungkin dari Ravena izin bertanya, perihal bagaimana seharusnya peran masyarakat sekitar untuk menangani bahaya polusi ibu kota yang semakin meningkat pasca adanya PPKM dilonggarkan. Itu Kak. Mungkin. Ya, ini kayaknya hampir nyambung nih pertanyaan sama Arya tadi. Jadi aku bisa jadi satu paket aja. Mungkin nggak sih kayak di negara-negara maju, pertanyaannya akan saya balik. Arya masih naik motor nggak ke lokasi dalam radius 1 kilometer? Kalau saya... Ya masih dong, Pak, soalnya nyegat angkot, nyegat bis lama, Pak. Kalau saya... telat, iya, Pak. Saya udah jadi karena sepeda itu, Pak. Kecuali ada jamnya tetap on time gitu, baru saya mungkin naiknya bis, Pak. Nah, jadi ini kita balikan soal nanti kita tuntut pemerintah untuk melakukan banyak hal, tapi kita juga harus balikan ke kita masing-masing untuk melakukan banyak hal, untuk mengubah pola hidup kita. Saya sekarang kalau kayak saya sendiri gitu ya, nggak sama anak atau nggak sama istri, ke lokasi yang mungkin 3 km, saya pakai sepeda. Sebisa mungkin saya minimkan pakai motor. Jadi motor saya tuh kalau sebulan tuh bensin cuma 20.000 tuh. Bensinnya nggak pernah habis dia. Jadi yang jaraknya kira-kira bisa ditempuh pakai sepeda atau jalan kaki, saya pakai sepeda. Itu satu hal. Jadi ketika sudah pemerintah melakukan banyak hal dan masyarakat juga sudah menghentikan kecanduannya dalam tanda kutip ya, kecanduan terhadap bahan bakar fosil dengan pakai kendaraan itu akan menjadi satu hal yang sama gitu. Jadi kita harus dua-duanya nih, si masyarakatnya juga harus berubah, si pemerintahnya juga harus ditekan untuk melakukan perbaikan atas transportasi umumnya, sehingga nanti akan sama tuh ketemu. Kalau nanti kita tuntut pemerintahnya, tapi masyarakatnya juga jauh banget stasiunnya ya, nggak mau gitu, nggak mau pakai sepeda atau nggak mau jalan kaki. Saya kemarin ke Bogor naik kereta pakai sepeda gitu, sepeda saya masukin ke kereta gitu, kayak gitu-gitu. Jadi bersepeda atau menggunakan transportasi umum ini yang paling berat memang niatnya. bukan soal apa. Jadi kita harus biasakan pakai transportasi umum, sehingga nanti kalau memang masyarakat sudah terbiasa, si pemerintahnya juga nanti kan punya alasan, nanti saya bikin bis juga nggak ada yang make kayak gitu. Nah itu banyak yang harus dipertemukan tuh. Si masyarakat juga harus berbondong-bondong pakai transportasi umum apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau nggak salah sekarang kan sih di Bogor juga kan udah mulai banyak perbaikannya ya, karena nggak salah angkot-angkot yang hijau itu diganti Transpakuan ya, kalau nggak salah ya di Bogor ya.
jadi dibagusin, jadi bahkan bisa taruh sepeda kayak gitu. Jadi ini kita harus fair memang. Jadi pemerintah kita tuntut memperbaiki dan kitanya juga harus merubah pelan-pelan sih sebenarnya, karena kalau tidak seperti itu kita nggak akan ketemu tuh kayak negara maju. Walaupun kita sekarang bersyukur ya, di Jakarta sudah ada MRT, itu udah keren banget tuh, kita udah kayak di Singapura, kayak di Thailand gitu ada MRT itu sih. Mohon maaf ya Arya ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya Pak, terjawab Pak. Saya merasa tertampar sendiri Pak. Nah, dan ini yang sebenarnya saya lakukan pribadi. Jadi 2019 kemarin saya langsung, wah iya ya, mendingan saya pakai sepeda deh, kayak gitu. Jadi sebelum blooming sepeda di 2020, saya udah paksakan pakai sepeda tuh. Wah pakai sepeda gitu. Jadi sebelum saya ngomong kayak gitu ya udah lakukan duluan soalnya. Saya menampar diri saya sendiri lebih awal sebenarnya dulu. Thank you. Baik, siap Kak Bondan. Mungkin itu ya Kak Bondan, makasih udah dijawab pertanyaannya. Mungkin itu sekaligus sama pertanyaan Raffena juga ya Kak Bondan? Iya, oke siap. Oke, mungkin kita udah melihat pukul jam 2, mungkin sudah di penghujung waktu nih Kak Bondan. Mungkin dari teman-teman nih ada kesan-kesan nggak untuk Kak Bondan atau dari Kak Bondan sendiri dalam bahan pemateri ini sebagai penutup Kak Bondan? Untuk kita semua nih Kak Bondan, sebagai aktivis atau sebagai mahasiswa nih Kak Bondan. Ya, pesannya sih jangan kapok-kapok untuk menyuarakan hal yang baik. Jadi kalau kira-kira ada yang baik, itu yang kita angkat bersama. Dan satu hal yang paling penting ada, ya sebelum kita bicara ke publik soal hal baik itu, kita sudah lakukan dulu sendiri. Makanya tadi saya bilang kayak gitu, karena saya sudah lakukan. Saya sudah berani mengkampanyekan itu karena saya sudah lakukan. Saya tidak merokok, saya mengurangi pakai motor, dan saya tidak bakar sampah, dan itu yang saya kampanyekan bersama. Jadi hal positif itu kita perlu tularkan bersama ke semua yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan nggak kapok ya. Ya, makasih Kak Bondan. Oke, mungkin udah di penghujung itu, mungkin ada sesi foto bersama nih. Mungkin Arya nih bisa di on mic ya nih. On cam mungkin. Bisa atau bagus, santai. Ya, saya bisa orangnya. Ya, saya izin screenshot Kak Bondan, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mungkin foto ini bisa di-share ya di Instagramnya. Ada tag itu, nanti saya akan kasih nih Instagramnya Kak Bondan ke teman-teman. Bisa ini. Oke, terima kasih Kak Bondan sudah memberikan materi dan penjelasannya dan ilmunya nih, sangat berguna sekali bagi kita semua. Oke, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, selamat. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih Kak Bondan. Terima kasih ya Pak Bondan. Kak Bondan.